see what I see? Halo teman-teman pendengar podcast Do You See What I See? Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Amelia atau biasa dipanggil Amel. Ini adalah podcast horor pertama aku yang aku kirimkan ke tim podcast Do You See What I See. Jadi cerita yang akan aku ceritakan itu adalah pengalaman pribadi aku di tahun 2015 akhir atau 2016 awal, itu ketika aku masih duduk di bangku SMP. Jadi aku akan memberikan sedikit gambaran tentang SMP aku. Jadi SMP aku ini dekat dengan pusat kota, dekat dengan alun-alun kota, dan ya lalu lintas di depan sekolah, di sekitar sekolah itu ya cukup ramai karena kan dekat dengan jalur protokol. Dan ya kalau dilihat sekilas dari luar emang gak ada kesan horor ataupun menyeramkan sih. Tapi 1 tahun sebelum kejadian yang aku alami itu, sekolahku pernah ada kejadian yang cukup menggemparkan bagi warga kota aku gitu ya. Jadi itu waktu ada kegiatan perkemahan Persami, perkemahan Sabtu Minggu yang dibubarkan secara mendadak karena ada kesurupan massal. Jadi itu masih di hari Sabtunya, itu sekitar pukul 10 malam, semua siswa dan anggota pramuka dipulangkan karena situasi itu gak kondusif banget. Jadi itu bermula saat ada satu bangunan di sekolahku yang diratakan gitu. Jadi itu dihancurin buat dijadiin lapangan sekolah. Nah, waktu ada kegiatan kemah itu masih tersisa tuh, masih banyak banget puing-puing bangunan, kayak bener-bener baru dirobohin minggu itu juga gitu. Jadi hanya beberapa hari dan masih berantakan gitu kan. Dan mungkin ada siswa yang kurang melakukan hal yang benar gitu, atau penunggu atau apa terganggu dengan kegiatan perkemahan itu. Kan namanya kegiatan perkemahan tuh pasti heboh gitu ya. Dari mulai masak-masak, ada kegiatan apa. Dan juga ada beberapa siswa yang waktu masak itu ngambil dari puing-puing bangunan itu buat dibakar gitu. Nah, mulai jam 10 malam, pokoknya sekitar jam 9 ke atas itu baru mulai pentas seni. Jadi baru beberapa penampilan gitu, tiba-tiba situasi itu berubah ketika ada satu siswa perempuan yang mengaku melihat penampakan Mbak Kunti di depan salah satu kelas yang dijadikan basement. Nah, dia tuh waktu itu heboh gitu, bilang kan ke salah satu panitia atau pembinanya, bilang kalau kak aku ngelihat ada sosok itu duduk di depan kelas A gitu. Terus tiba-tiba siswa itu pingsan dan ya kayak gak kekontrol gitu dan diamankan gitu deh. Pokoknya situasi itu masih berusaha diredam biar gak nular ke lainnya, dan mungkin dikira itu normal gitu kan ya, namanya juga kegiatan perkemahan. Tapi lama-kelamaan tuh siswa makin gak karuan. Ada yang ngelihat penampakan apa, di mana, pokoknya ada yang ngelihat. Waktu itu ada yang kayak ngelihat sosok anak atau apa di garasi. Terus ada juga yang langsung tiba-tiba pingsan, ada yang teriak. Pokoknya tuh basement kelas yang dipakai itu hampir penuh sama siswa-siswa yang kesurupan. Sampai akhirnya
guru-guru yang ngedampingin itu kewalahan gitu. Kayak di sini ada siswa yang pingsan, terus dikasih minyak kayu putih, kayak diajak ngobrol biar nggak kosong gitu kan pikirannya. Tapi di sisi lain tuh ada yang siswa lagi ngamuk-ngamuk, lagi teriak-teriak, pokoknya macam-macam deh reaksinya. Nah itu guru-guru itu bilang ke aku dan teman-teman yang masih aman gitu kan ya, itu bilang gini, pokoknya dijaga ya temennya, diajak ngobrol terus, berdoa, jangan sampai pikirannya kosong. Kalau temennya kenapa-napa langsung pokoknya tuh dijagain gitu kan. Terus temen aku ini ada tuh yang pingsan dan dibawa juga kan langsung ke basement, dan aku sama teman-temanku yang lain tuh yang masih baik-baik aja nggak boleh. Terus akhirnya situasinya tuh makin gak karuan dan banyak orang tua yang datang ke sekolah, jadi rame banget gitu di depan tuh. Dan itu kan waktunya malam minggu kan, jadi jalanan protokol depan sekolahku itu kayak macet, kayak gak terkendali antara orang tua siswa yang datang ke sekolah mau nengokin anaknya tapi nggak dibolehin masuk kan sama panitianya, sama orang lalu lintas lagi malam mingguan. Dan itu makin kekaruan sih. Terus dibilang sama kayak pimpinan regu sama kakak-kakak pembina tuh yang kelas atas gitu kan, itu dibilang gini, berkemas pokoknya barang-barang yang kayak tikar atau apa yang sekiranya kalian gak bisa bawa tinggal aja dulu, besok pagi baru kalian ambil. Sekarang kalian dikasih HP-nya lagi. Tadi kan HP-nya tuh diamanin gitu kan, dikasih HP-nya lagi, ngubungin orang tua, bawa tas kalian yang emang penting bawa pulang. Sekarang kalian pulang, cepet pulang, jangan kemana-mana. Terus waktu itu aku langsung nelpon ayahku dan aku pulang. Waktu pulang ya aku cerita kayak gitu, dan kejadian kesurupan masal itu berlangsung beberapa hari. Pokoknya tuh kayak bener-bener chaos banget. Dan kayak didatengin ustadz gitu buat ngebersihin sekolah. Dan ya akhirnya 1 tahun berlalu, kejadian itu udah gak ada apa-apa lagi, sekolah berjalan seperti umumnya. Kemudian 1 tahun setelah itu, waktu aku kelas 3 SMP, kan kejadian waktu kesurupan masal itu aku masih kelas 2 SMP. Terus aku naik ke kelas 3 kan. Nah itu aku ingat banget kejadiannya hari Rabu siang, nggak siang-siang banget, masih mungkin sekitar jam 10 sampai jam 12 mau duhur deh. Itu aku inget banget pelajaran tuh lagi bahasa Indonesia, dan aku tuh duduk di deretan bangku paling depan. Aku duduk di deretan bangku paling depan karena aku itu pertama mata aku minus, dan yang kedua aku tuh pendek, jadi aku nggak suka gitu kehalang sama teman-temanku yang lebih tinggi. Dan aku itu kalau ngelihat guru lagi ngejelasin, aku selalu ngelihatin beliau dengan seksama gitu. Pokoknya nyimaknya tuh dengan ngelihatin beliau gitu. Terus waktu guru aku lagi ngejelasin, kan di belakang guru aku tuh ada papan putih ya, whiteboard gitu. Dan kan ada pantulan di ubin lantainya. Entah gimana, aku tuh ngelihat pantulan di ubin itu ada sosok kepala yang keluar dari whiteboard dengan rambut yang ngejuntai ke bawah. Aku tuh kayak, hah, itu apa? Awalnya gitu. Tapi waktu aku lihat ke whiteboard itu gak ada apa-apa, cuman bisa dilihat dari pantulan. Waktu dari pantulan itu kayak kelihatan banget dia tuh mau maksa keluar gitu loh, kayak ada kepala dengan rambut panjang yang mau maksa keluar. Terus aku lihat ke guru aku lagi, aku lihat lagi ke bayangan itu. Kok aneh banget, apa yang ngelihat cuman aku? Kok guru aku masih ngelanjutin? Terus aku lirik ke teman sebangku aku, kok nggak ada yang nyadar, nggak ada yang notice, semuanya tuh diem. Jadi kayak ya udah biasa, hening kayak anak-anak yang bosen mungkin ya. Dan aku tuh nggak panik, cuman kayak, hah,
ini apa, cuman gitu, bener-bener gak panik, gak teriak atau gak takut, bener-bener waktu itu biasa banget. Terus aku kayak ngalihin pandangan aku beberapa kali ke arah lain, karena kan kalau di film-film hantu atau kata cerita orang gitu, kalau kita berkedip atau ngalihin pandangan kita tuh bakal hilang kan. Nah, aku juga ngelakuin itu. Aku ngedip-ngedipin mata beberapa kali dan ngalihin pandangan aku, masih ada. Itu lumayan lama, kayak 2 menitan lebih deh. Terus aku nggak lagi ngelihatin si bayangan itu dan fokus ke guruku yang ngejelasin, dan bayangan itu hilang. Aku juga kayak, oh udah hilang nih, udah gitu. Setelah itu masuk jam istirahat, aku juga nggak cerita atau nggak tanya sama temanku. Aku benar-benar nggak cerita ke siapapun dan ngelanjutin aktivitas aku sampai pulang. Setelah sampai pulang, aku juga nggak cerita sih sama orang tua aku dengan kejadian aku itu. Kayak ya udah, lagian kalau aku cerita mungkin aja aku salah lihat, atau ya udah sih, kalau memang itu ada, selama aku nggak ganggu mereka dan mereka nggak ganggu aku, ya udah disimpan sendiri aja ceritanya gitu kan. Dan besoknya waktu hari Kamis itu aku dari rumah sehat, nggak kenapa-napa, nggak sakit, nggak pusing, nggak demam, pokoknya ya sehat-sehat aja datang ke sekolah. Terus tiba-tiba siangnya aku demam, kepalaku sakit, pusing, terus badan udah kerasa nggak enak, pokoknya kayak orang awal demam gitu deh. Terus kan aku diam di bangku gitu kan, terus temanku nanyain, kamu kenapa, kamu sakit, mau dibawa ke UKS atau gimana, atau mau izin pulang gitu kan. Terus aku bilang nggak apa-apa kok, cuman masuk angin aja kali, aku bilang gitu. Aku tetap sekolah gitu kan sampai pulang. Ya udah sampai rumah, itu tenggorokan aku jadi sakit. Terus aku mikir gini, oh radang nih, kayaknya aku mau radang lagi. Soalnya aku bilang radang lagi atau udah nggak mikir yang terlalu aneh-aneh tuh karena aku emang orang yang sering kena radang tenggorokan. Kayak kalau misal aku minum es atau aku kebanyakan makan ciki atau makanan ringan gitu, sensitif gitu kan. Terus ya udah deh, aku akhirnya minum obat warung, dan itu 3 hari aku nggak sembuh, kayak masih panas, masih demam tinggi gitu. Terus akhirnya ya udah ke dokter kan, dan ke dokter ya dicek, aku bilangnya apa radang tenggorokan ya bu gitu. Terus yaudah dikasih obat radang tenggorokan. Habis itu kan biasanya obat tuh 5-1 minggu ya, dan yaudah pokoknya dihabisin obatnya. Nah setelah obat itu habis, aku tuh kambuh lagi, tapi selalu di hari Rabu dan di sekolah. Padahal paginya tuh gak kenapa-napa, malamnya juga gak kenapa-napa. Aku juga udah ngejaga banget makan aku. Dan orang tua aku itu kan kayak ketat banget gitu ya, gak mungkin kan aku habis sakit terus dibolehin minum es atau makan ciki, itu gak mungkin banget. Soalnya kalaupun aku gak sakit pun gak boleh gitu loh, gak boleh terlalu banyak, kayak bener-bener diatur banget gitu. Terus aku bingung tuh kayak, kok sakit lagi, kok kambuh lagi, padahal aku nggak ngerasa makan yang aneh-aneh gitu kan. Terus itu waktunya udah mepet mau ujian nasional. Nah akhirnya ya udah deh, ganti dokter kan, ganti dokter, dikasihlah obat. Ditanya udah dari kapan, udah seminggu bu nih sakit, kemarin udah sembuh minum obat, tapi ini kambuh lagi, padahal saya udah menjaga makan gitu kan. Terus dikasih obat. Terus dokternya itu bilang kalau misal nanti masih kambuh lagi, kayak disuruh cek darah gitu, takutnya ini demam mau ada gejala lain gitu kan. Terus udah mulai takut tuh, kok kenapa ya, ya soalnya kan kalau demam tuh mesti gejala dari suatu penyakit kan. Nah itu emang sakitnya ya cuman demam, sakit kepala, sama sakit tenggorokan. Terus di minggu ketiga aku berulang lagi, waktu obat itu habis aku demam lagi di hari Rabu juga, waktu siang di sekolah. Nah akhirnya aku bilang sama ibu aku, kayaknya ganti dokter deh bu gitu kan, nyoba ke dokter lain di kotaku. Mungkin kali aja yang kemarin tuh belum
belum manjur gitu. Terus sambil aku ingat lagi kejadian 3 minggu yang lalu waktu aku ngelihat penampakan itu. Sebenarnya kayak aku mikirnya masa iya sih ada hubungannya gitu kan. Terus ya udah sih, apa salahnya kalau aku bilang ke orang tua aku, toh aku pun gak cerita ke siapapun, bener-bener gak cerita ke siapapun. Terus aku bilang sama ibu aku, Bu, jadi 3 minggu yang lalu aku sebenarnya ngeliat penampakan sih sebelum yang aku sakit pertama itu gitu kan. Terus ibuku tanya, apa gitu, di mana gitu kan. Terus aku cerita deh kayak tadi, aku ngelihat gini penampakan kepala keluar tapi cuma bisa dilihat dari pantulan ubin gitu kan. Terus ibuku bilang, masa gimana sih, aku lupa ya tepatnya ibu gimana, tapi kayak mungkin kali aja apa diganggu atau diikutin atau karena efek dari ngelihat itu. Terus ibuku sambil aku berobat lagi ke ganti dokter sama cari satu ustadz gitu deh. Terus abis nyari obat itu ustadznya datang ke rumahku kan. Terus beliau tanya sakitnya apa, terus mulainya kapan, pokoknya apa yang dirasain gitu disuruh bilang gitu kan. Terus aku bilang tuh, jadi Pak, 3 minggu yang lalu hari Rabu siang saya ngelihat di kelas waktu pelajaran. Ya udah deh, pokoknya cerita kayak gitu. Terus beliau minta segelas air dan didoakan, kayak dikasih doa gitu. Terus disuruh minum sama ngusapin di kepala sama bagian yang sakit. Jadi tuh diusapin ke kepala sama leher aku usapin gitu kan. Terus setelah minum itu kan kayak biasa ya, tuh duduk sama keluarga terus ditanyain sebenarnya kenapa gitu kan. Terus si bapaknya ini menjawab gitu kayak kayaknya ada perempuan itu memang ada gitu kan. Perempuan itu memang ada, jadi dia itu suka ke kelas itu, tapi dia nggak rumahnya di situ. Rumahnya itu di pohon sebelah sekolah aku, sebelah kelas aku. Terus aku mikir, pohon apa ya? Oh iya, sebelah kelas aku itu, atau sebelah sekolah aku pas, itu ada satu bangunan yang masih itu kantor gitu ya. Aku nggak bisa sebutin kantor apa atau bangunan apa. Jadi bangunan itu halaman belakangnya tuh cukup luas, sampai lebih luas bahkan dari bangunannya sendiri. Dan ada pohon mangga besar yang batang atau rantingnya itu cabangnya gede terus lebar gitu. Nah, salah satu cabang ranting itu deket banget sama jendela kelas aku. Jadi tuh dia kayak ngebentuk lingkaran N kecil kebalik, N kecil gitu ya, kayak U kebalik gitu. Itu kayak pintu sih aku ngelihatnya. Oh tapi nggak mungkin sih, mungkin cuman bentuk pohon gitu kan. Ya siapa sih yang ngira kalau cuman pohon kan, juga aku nggak ngiranya yang aneh-aneh atau mungkin bakal itu rumahnya setan tuh atau apa. Terus kan di kota gitu ya kan. Nah si bapaknya ini bilang kalau memang dia itu tinggal di situ dan suka main ke kelas. Mungkin waktu itu lagi kelihatan aja sama aku. Dan semoga setelah ini udah selesai gitu gangguannya gitu kan. Terus aku kayak langsung ingat satu kejadian yang ada hubungannya ketika 1 tahun sebelum itu, yang aku ceritain di awal, sama kejadian waktu persami. Jadi ada satu cewek yang nempatin kelas aku itu. Terus dia itu kerasukan gitu, kayak kesurupan. Dia ngakunya dia tuh pingsan dan teriak kalau nggak salah. Dia bilang kalau ada cewek yang duduk di atas AC kelas. Dan AC itu emang waktu aku udah di kelas itu udah gak ada, tapi AC itu emang berada di atas jendela yang deket sama ranting pohon mangga yang gede itu. Dan aku kayak mikir, apa mungkin ya emang perempuan yang dimaksud itu, iya perempuan itu, dan benar-benar memang ada gitu. Dan ya setelah kejadian itu, alhamdulillahnya setelah obat aku habis yang dari dokter, aku udah gak kambuh-kambuh lagi. Dan di sekolah
aku juga lebih ngejaga sikap dan perkataan aku, kayak kalau bercanda tuh nggak usah berlebihan, pokoknya tuh lebih ngejaga gitu deh, karena tahu memang di situ ada makhluk dari dimensi lain yang berdampingan sama aku gitu kan. Tapi aku nggak pernah sih cerita ini ke temanku, bahkan sampai aku mungkin record ini, kalau ini nantinya ke up, semoga aja, kalau ada temanku yang ngenalin aku dan baru tahu cerita ini, ya mungkin ini pertama kalinya sih aku cerita selain ke keluarga aku. Dan ya begitulah, akhirnya aku nggak kamu-kamu lagi. Setelah aku itu lulus juga alhamdulillah baik-baik aja. Ya semoga dengan adanya cerita ini bisa diambil hikmahnya, kalau dimanapun kita tuh selalu berdampingan dengan makhluk halus atau makhluk dari dimensi lain. Selama kita nggak ngeganggu mereka, ya semoga aja mereka nggak ngeganggu kita. Dan kalaupun mereka mungkin ada sedikit jahil atau nampakin ke kita, ya kita kalau bisa sih berdoa. Soalnya dari awal emang mungkin salah aku itu, aku nggak ngebaca doa sama sekali dan kayak nyepelein gitu deh. Ya sekian cerita dari aku, semoga menghibur dan maaf kalau kurang serem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.